Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesson. Be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester genap kelas 8. Ada 4 bab yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama tentang simple present tense, yang kedua tentang simple present continuous tense, kemudian yang ketiga tentang degree of comparison, dan yang terakhir tentang simple past tense. Langsung kita mulai yuk ke pertanyaan pertama. Kita fokus saja ke pertanyaannya. Kata kuncinya adalah after tries his hand. Kita nyari kata-kata tries his hand terlebih dahulu. Ini di sini ya, he tries his hand. Kemudian dia masih mengeringkan tangannya. Mengeringkan tangannya sambil melihat siswa-siswanya. Lalu apa yang dilakukan setelah tries his hand? Kita cari di sini. While he tries his hand, no one speak. Artinya sampai di sini beliau, si Mr. Kip masih mengeringkan tangannya. Nah, ketemu nih. When he finish, setelah selesai, he will fold. Ini adalah kata kuncinya. Fold the towel. Maka sekarang kita nyari, ada kata fold the towel itu yang mana sih? Nah, yang ini berarti jawabannya adalah yang B. Ke pertanyaan kedua. From the text, we can indicate the Mr. Kim is blah 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 teacher. Kita bisa lihat di paragraf pertama. Di sini ada kata-kata frighten. Frighten itu artinya menakuti atau menakutkan begitu. Yang deket-deket menakut itu yang mana sih? Apakah friendly? Friendly itu artinya ramah. Humorous artinya humoris. Terrifying artinya menakutkan atau impatient. Kurang sabar atau tidak sabar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang terrifying. Kita ke soal nomor 3. Langsung fokus saja ke dalam pertanyaannya. Kita lihat he often. Ingat ada kata often di sini. Often itu berarti dia menunjukkan bahwa itu adalah simple present tense. Nah, simple present tense dia menggunakan verb 1 ada tambahan s atau es. Nah, apabila subjeknya, kita fokus ke subjek sekarang. Apabila subjeknya itu she, he, it, nama orang misalnya Juki, benda hanya satu saja misalnya car, maka dia pakainya adalah verb 1 dengan ditambahin s atau es. Contohnya kayak place, ada tambahan s-nya. Sedangkan kalau subjeknya itu I, you, kemudian they, we, benda lebih dari satu, contohnya cars, ada s-nya di sini, maka dia hanya verb 1 saja. Contohnya adalah play tanpa tambahan s. Karena dia di sini he sama seperti ini, he, maka verbnya harus ada tambahan s-nya. Kita nyari verb yang ada tambahan s-nya yang mana? Di sini kan takes ada tambahan s-nya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Number 4, my uncle. Karena ini tadi adalah simple present tense, seperti tadi, apabila subjeknya she, kemudian he, it, me, atau nama orang satu aja, bendanya satu, maka to be-nya adalah is. Sedangkan I, to be-nya adalah am, sedangkan you, they, we, to be-nya adalah are. Kita lihat, my uncle, dia hanya satu orang, maka seperti he, to be-nya berarti adalah is. Maka jawabannya adalah yang is. Number 5. What does Junaid do every Sunday morning? Kita lihat sih dia lagi ngapain. Karena dia pegang raket tenis, berarti dia main tenis. Kita cari ada kata-kata tenis di sini di mana sih? Ini kan ada kata-kata tenis, maka jawabannya adalah yang D. Number 6. Kita lihat dulu semuanya diawali dari nomor 6. Berarti my visitors ini adalah nomor 1. Kemudian dilanjutkan enjoy nomor 2. Lihat 6-1. Berarti pilihannya kalau enggak A ya B. Ini kita coret. Lihat langsung otomatis ya. To
nomor 3. Nah, sudah ketemu. 6, 1, 7. Kalau ini misalnya sudah nggak kemasukin di sini, berarti ini otomatis salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, number 7. Kita langsung saja fokus ke pertanyaannya. Ada kata kuncinya adalah cut vegetables. Kita nyari kata-kata cut vegetable. Di sini ada kata-kata cut, cari. Oh, ada cut vegetable. Siapa sih yang cut vegetable? Si Nara. Maka jawabannya adalah Nara. Number 8. From the text, we can conclude that they are blah 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 team. Apakah impolite, tidak sopan, ataukah stubborn, keras kepala, genius, cerdas, ataukah solid? Kita lihat di sini. Kata terakhirnya adalah they help each other. Kalau mereka saling membantu satu sama lain, artinya mereka adalah tim yang solid. Benar, jawabannya adalah yang D. Number 9. Ingat, fokus saja pada pertanyaannya, kemudian fokus ke subjeknya. Seperti tadi, apabila subjeknya itu she, he, kemudian it, nama orang satu saja, misalnya Lia, kemudian benda hanya satu, maka to be-nya adalah is. Sedangkan I, to be-nya adalah am. Sedangkan untuk you, they, we, to be-nya adalah are. Ingat, simple present continuous tense ini adalah to be plus verb ing. Kita lihat di sini semuanya sudah pakai ing. Jadi sudah aman ya. Kita tinggal lihat apakah to be-nya is, are, was, ataukah am. Karena Cia, dia hanya satu orang, maka seperti ini, seperti kata Lia, maka to be yang digunakan adalah is. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 10. Fokus saja langsung ke pertanyaannya. Ini ya, subjeknya adalah they. Masih ingat they tadi? To be-nya adalah are. Maka jawabannya adalah are enjoying. Number 11. Apa sih yang sedang mereka lakukan? Doing. Kita lihat, mereka sedang apa? Di sini tuh ada gambar kayak crayon gitu kan? Kita lihat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah he is drawing. Number 12. Karena semuanya diawali dari angka 3, kita mulai dari angka 3. Kayla, kemudian nomor 1. Is, nomor 2. 3, 8. Berarti yang ini salah. Is writing. Yang ketiga, Kayla is writing. 3, 8, 1, bisa B, bisa D. Kemudian, a letter. Kayla sedang menulis surat. Ini nomor 4. Nah, langsung ketemu ya. Ini 3, 8, 1, 6. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Fokus ke kata kunci. Kata kuncinya adalah in the afternoon. Spend time in the afternoon. Kita nyari kata-kata in the afternoon itu di mana sih? Di sini kan, in the afternoon. Mereka ngapain? Swim in the swimming pool. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ini. B. Number 14. Dari teks di atas, kita tahu bahwa the writers adalah, nah, kalau ada soal kayak gini, no, atau conclude, ini biasanya kita harus ngebaca semuanya. Namun, cara termudah adalah kita bahas satu-satu dulu dari pilihan gandengnya saja. Yang pertama adalah swam in the swimming pool in the morning. Swam in the morning, benar apa tidak? Nah, karena tadi dia swam in pool in the afternoon, ini di afternoon, sedangkan ini di morning, maka yang pertama salah. Yang B, didn't like butterfly and swimming. Padahal ketika dia berenang, is so fun, sangat menyenangkan. Berarti jawaban yang B salah.
Sekarang kita yang ke C. Lived in different village with his pen pal. Kita tidak tahu apakah dia ada di beda desa ataukah satu desa. Karena di sini tidak ada keterangannya, dia hanya mengunjungi rumahnya saja. Maka kita belum tentu tahu bahwa ini adalah dia dari berbeda desa. Kasih tanda tanya. Sedangkan untuk yang D, had lunch under a big tree. Kita nyari lunch under big trees. Ketemukah di sini? Oh iya, ketemu. Had lunch under a big tree. Sudah ketemu jawabannya? Ini sudah benar, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ke soal nomor 15. Cukup fokus saja kepada pertanyaannya di sini ya. Nah, karena dia pakainya adalah last year, maka dia menggunakan pola simple past. Ingat, jika simple past, dia menggunakan verb 2. Verb 2 itu apabila dia regular verb, di belakangnya ditambahin dengan ed. Apabila dia berupa kalimat negatif, maka dia pakainya ada kata-kata did not. Kita langsung fokus saja, apapun subjeknya, meskipun dia I, she, he, we, dan sebagainya, maka dia tetap langsung pakainya adalah did not. Kita nyari ada kata-kata did not di sini yang mana sih? Ini kan ya, maka jawabannya adalah yang C. Number 16. Last year. Last year apabila dia berupa kalimat nominal, karena di sini adalah pakainya to be, maka berarti dia adalah kalimat nominal. Kalimat nominal di dalam simple past, dia bisa berupa was atau were. Pilihannya ini, kalau tidak was yaitu were. Ini kalau enggak A ya, B. Was itu digunakan apabila subjek itu I, she, he, it. Sedangkan were itu digunakan apabila subjeknya adalah you, they, we, benda lebih dari satu. Ada S-nya misalnya, kalau di sini mungkin bendanya satu aja gini. Nah, kita lihat karena di sini subjeknya adalah I, maka to be yang digunakan adalah was. Maka jawabannya adalah was. Number 17. Apa sih yang dilakukan 2 jam yang lalu? Ago. Kalau ago berarti dia pakainya adalah verb 2. Dia lagi ngapain? Lagi ngebaca kan? Maka verb 2-nya dari read adalah verb 1-nya read, itu adalah read. Verb 2-nya read adalah read. Verb 3-nya read adalah read. Jadi read, read. Kita nyari yang read yang mana? Ini kan? Maka jawabannya adalah yang B. Number 18. Kita awali dari nomor 5. Last night. Kemudian Juna. Nomor 2. Told. Nomor 3. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Udah ketemu? 5, 3, 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Number 19. Tentang degree of comparisons. Fokus saja ke dalam pertanyaannya. Apabila ada kata then, maka dia ditambahkan dengan er atau more. Sedangkan apabila dia itu pakai ss, maka dia hanya adjektif saja tanpa tambahan apapun. Sedangkan kalau di sini ada awalan the, maka dia ada tambahan ist-nya atau pakai kata-kata most. Nah, ini untuk lebih dari 2 syllable, sedangkan yang ini untuk 1 sampai 2 syllables. Kita lihat. Ini adalah long. Kata kuncinya adalah long. Long itu 1 syllables. Sedangkan di sini ada kata then. Maka kalau long jadi longer. Ada tambahan er-nya. Jadi jawabannya berarti adalah yang A. Nomor 20. Ada kata-kata ss. Ingat kalau ss berarti dia hanya berupa adjektif murni tanpa tambahan apapun. Di sini berarti yang adjektif murni tanpa tambahan apapun adalah yang ini, handsome. Jawabnya C. Kita ke nomor 21.
Ingat, kita lihat langsung ke pertanyaannya. Di sini ada kata the. Kalau the, apabila dia terdiri dari 1 sampai 2 syllables, maka dia tinggal ditambahkan est. Sedangkan apabila lebih dari 2 syllables, ya, maka dia ada kata-kata most-nya. Nanti kita lihat dari kata BC. BC. 2 syllables kan, berarti dia tinggal ditambahin dengan est. Jawabannya berarti adalah yang B. 22. Kita soal ini harus baca semuanya. Kata kuncinya adalah playful. Playful itu sama dengan aktif juga. Kita lihat kata kuncinya di sini ya. Cookie loves to play. Cookie senang bermain, ya. Cookie senang banget main. Jimmy is more active, lebih aktif dari Cookie. Sedangkan Tata likes to lie lazily. Dia lebih senang rebahan. Nah, berarti antara Cookie sama Jimmy itu lebih aktif mana sih? Lebih aktif Jimmy kan? Maka yang paling aktif dari semua ini adalah si Jimmy. Jawabannya adalah yang C. 23. Dari teks di atas kita tahu bahwa, kita lihat dulu. Tata is older than Cookie. Kita bikin perbandingan aja. Misalnya di sini Tata older, artinya lebih tua. Tata lebih tua dari Cookie. Kita anggap misalnya Tata umurnya 5 tahun. Berarti Cookie kita misalin 3 tahun gitu. Sedangkan Jimmy is oldest, paling tua. Berarti Jimmy umurnya kita ambil 7 tahun misalnya. Maka dari sini kita bisa lihat, nemu yang pertama, Tata is younger than Cookie. Tata lebih muda dari Cookie. Benar apa salah? Apabila di sini 5, di sini 3. Tata 5, Cookie 3. Berarti salah. Seharusnya Tata lebih tua. Yang B, Cookie is younger than Tata. Cookie lebih muda dari Tata. Cookie 3, Tata 5 tahun. Berarti benar. Jawaban yang benar adalah yang 24. Siapa sih yang paling shortest? Artinya paling pendek. Yang paling pendek di antara semua ini siapa? Kita lihat. Agus 173, Jonah 181, Jenuri 179, Jupri 179. Berarti yang paling pendek adalah si Agus. Nah, jawabannya adalah yang C. Dari teks atas kita tahu bahwa kita lihat satu-satu ABC-nya saja. Jenuri lebih tinggi dari Jupri. Jenuri 179, Jupri 179. Berarti sama. Ini berarti salah. Jono is tall as tall Jenuri. Jono sama tingginya dengan Jenuri. Jono 181, sedangkan si Jenuri 179. Seharusnya Jono lebih tinggi dari Jenuri. Berarti ini salah. Yang C, Agus is the tallest of all. Agus paling tinggi dari semuanya. Padahal Agus tingginya hanya 173, sedangkan yang lain lebih dari itu. Maka yang C salah. Sedangkan yang D, Jono is taller than Jupri. Jono lebih tinggi dari Jupri. Jupri 179, Jono 181. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, next people, itu tadi adalah seluruh contoh soal latihan PTS kelas 8. Semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa membantu kamu dalam belajar. Saya pamit undur diri, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!